Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ampun bibar rumin masih ada satu mau'idhah hasanah. Para rawuh sedaya ingkang tansah miluya ingkang tansah kula hormati, makaten kala wau mau'idhatul hasanah saking panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Abdul Wahab Hasbullah. Sampun purna katuraken jazakumullah khairan katsira. Jazahipun maula yasol niku sampun sami apal sedanten dipun tampi dipun amalaken nggih. Insyaallah. Para hadirin para rawuh sedaya ingkang tansah miluya ingkang tansah kula hormati, candhak mau'idhatul hasanah ingkang angka kalih kagem njangkepi keberkahan wonten kalodhangan dalu niki kasuwun kanthi hormat awдар sabda mau'idhatul hasanah panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Tantowi Jauhari Musaddad MA saking Garut wekdal saha panggenan kala semanggaken sajagabipun sumangga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala khalilina Muhammad. Allahumma shalli ala habibina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wassababil a'zam li kulli mawjud adada khalqika wa ridha nafsika midada kalimatika wa zinata arshik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa adkhil ma qultuhu bi kitabika hatta la yansawna fi qulubihim amma ba'd. Para alim ulama, hadirin wal hadirat, sebelum kita mulai karena waktu sudah menunjukkan jam berapa ini? Jam 11, insyaallah nggak lama. Kita awali tabarukan dengan sholawat ya. Salatullah, monggo. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Alhamdulillahi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para hadirin wal hadirat, dalam kesempatan yang singkat ini kita membahas diri kita aja, ya, campur Jawa ya. Diri kita oleh Allah diciptakan ada 4 komponen. 4. 1 jasad, nopo? Jasad. Kedua akal, nopo? Akal. Ketiga roh, hati, nopo? Hati. Keempat roh, nggih. Nomor 4 nopo? Diulang. 1 jasad, 2 akal, ketiga 4 masing-masing wonten rizkine. Jasad kita itu rizkinya makanan dan minuman. Napa? Makanan dan minuman. Sandang, pangan, papan niku rizkine jasad. Baju rizkinya jasad. Rumah agar nggak kepanasan jasad kita, nggak kehujanan, itu rumah. Kendaraan agar kalau mau ke Solo nggak usah jalan kaki, ya kasihan sikile ya, jasadnya kasihan, gitu ya. Itu kepentingan jasad. Rizkinya jasad. Tapi jangan lupa akal kita juga ada rizkinya. Nopo rizkinya akal? Ilmu. Nopo? Ilmu. Ada orang yang rizki ilmunya sugih dan ada yang miskin. Tergantung orangnya, dia mau thalabul ilmi atau tidak. Ada juga hati kita. Hati kita ini banyak rizkinya. Nopo rizkine? Pertama, hati kita ini rizkinya iman. Nopo? Iman. Tidak semua orang hatinya mendapatkan hidayah, mendapatkan rizki hidayah. Enggak semua orang. Hidayah hanya datang dari Allah. Nggih. Hati kita di samping iman, rizkinya juga akhlak karimah. Napa? Akhlak karimah. Jujur, hatinya jujur, hatinya rendah hati, hatinya sombong, hatinya dermawan, hatinya sayang, hatinya gitu ya. Itu semuanya rizki hati. Itu orang hatinya jujur. Mana ada itu orang dengkule jujur, ada nggak? Ada dengkule jujur? Nggak ada. Ada juga hatinya jujur, itu ya. Jadi keimanan, ada akhlak, etika, karakter lah, gitu ya. Terus di hati kita juga ada rizki yang lain, yaitu apa? Perasaan. Rasa senang di mana? Di hati. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah di hati, ya dah. Di hati juga ada niat. Bapak-bapak kalau mau sholat pakai niat nopo boten? Niat. Tindak teng mriki niat nopo boten? Niat. Mau mandi dalam hatinya niat mau mandi atau enggak? Niat. Semuanya nih hati kita niat. Yang kelima, di hati kita ini ada komando. Nopo? Komando. Yang mengomando kita untuk pergi ke pengajian siapa? Hati. Yang ngomando kita pergi ke pasar untuk belanja siapa? Hati. Hati yang pergi ke komando. Ya. Jadi di hati kita ini ada rizki iman,
ada rizki akhlak, ada rizki perasaan, senang atau susah, ya ta? Bahagia atau kecewa. Di hati kita juga ada niat, di hati kita juga ada komando, ya ta? Jadi sing jenenge rizki itu beraneka ragam. Ada rizki badan, ada rizki akal, ada rizki hati, yang terakhir rizki roh. Bapak-bapak gadah roh? Dibeto napa mboten? Nek gak dibeto berarti kuntilanak. Kalau rohnya nggak dibeto berarti apa? Vampir ya. Hati, wonten rezekine mboten? Napa rezekine hati? Ayo. No, rezekine roh. Nyuwun ngapunten. Rezekine roh niki napa? Ayo. Wonten 3. Pertama, rizki roh itu adalah ampunan. Nopo? Ampunan, magfirah. Ya dah? Rohnya yang diampuni, bersih dari dosa. Keduanya, rizki roh itu pahala. Nopo? Pahala. Bapak puasa wonten pahalane nopo mboten? Salat wonten pahalane wonten. Sing gadah pahala niku hati, akal atau jasad? Roh. Ya. Terus rizkine roh niku pahala, ampunan, terus derajat. Keluhuran derajat. Jadi derajatin dhuwur atau cendek itu. Makanya surga itu ada surga yang tertinggi, ada surga yang bawah. Itu tergantung rohnya tadi. Kalau rohnya derajatnya tinggi, dia ditaruh ditempatkan di tempat yang tertinggi di surga, gitu ya. Nah sekarang masalahnya, 4 komponen tadi masing-masing ada rizkinya masing-masing. Nah sekarang realitanya, ada orang yang jasadnya sugih harta, ya dah? Sugih harta nih jasadnya nih, rumahnya bagus, montore nyar, ya dah, duitnya akeh, ya dah, rizki badannya banyak, tapi sayang, rizki akalnya miskin, bondone akeh tapi wonge bodoh, disekolahkan, SPP-nya piro wae dibayar, tapi bocahnya enggak naik kelas, soalnya rizki akalnya miskin. Ada enggak? Ada orang rizki akalnya sugih, bocahnya pinter, cerdas, jenius, akeh ilmune, tapi sayang rizki awake miskin. Di sekolahnya ranking 1 terus, tapi SPP nggak kebayar. Ada orang nggak? Ada. Bintang kelas terus, tapi SPP terlambat terus. Ya, udah. Ada lagi yuk tiang nih, badannya sugih harta, akalnya sugih ilmu, pendidikannya S1, S2, S3. Sayangnya rizki hatinya miskin. Rizki hatinya miskin. Wong wis sugih, kuwi biasane ning Jakarta kuwi. Wong wis paling sugih. Duitnya juga udah miliaran, ya dah? Ilmune, pendidikannya S1, S2, S3, doktor, ya dah? Pangkate, wah, dhuwur lah gitu ya. Tapi sayang hatinya miskin kejujuran. Miskin apa malih? Wis paling sugih,
pendidikannya paling tinggi, tapi kerjaannya di kantor korupsi. Ya dah. Lah wong wis sugih cek korupsi. Orang yang bisa bikin laporan fiktif itu orang bodoh atau orang pinter? Orang pinter, orang berpendidikan, jago akuntansi, tapi akhirnya bikin laporan fiktif. Kenapa? Hatinya miskin iman, miskin kejujuran, miskin karakter, miskin. Hai, gua akeh. Kewalaannya ada orang yang hatinya sugih iman, sugih jujur, sugih etika, tapi sayang badannya, hartanya miskin, orangnya tidak berpendidikan, orangnya jujur tapi tidak berpendidikan, orangnya jujur tapi tidak berharta. Wonten apa mboten? Kata niku. Nggak, tidurnya aja di masjid, ya. Sebab memang nggak punya uang, artinya, ya dah. Orangnya jujur, ya dah. Tapi nggak sekolah, kata ya. Nah, yang terakhir niki roh. Rizki badan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sugih harta. Di waktu meninggal hartanya dibawa mati enggak? Enggak, ya tak? Tapi rizki roh sugih karo ampunan, sugih pahala, sugih derajat dibawa mati apa ora? Dibawa, ya tak? Hatinya sugih iman, sugih takwa, sugih kejujuran, kebawa mati atau enggak? Bawa. Ilmu kebawa mati, ilmu kebawa mati. Iya, karena sebetulnya akal karo hati itu komponen roh. Jane akal karo hati itu komponen roh, nggih. Mulane kalau mendidik anak, ya, kalau mendidik anak itu empat-empatnya bagaimana caranya awake sugih, akale sugih ilmu, atine sugih iman karo akhlak, nggih. Rohe sugih pahala, ampunan, derajat. Nah, empat-empatnya bisa dipenuhi nek bocahe dipondoke nyang pesantren. Alhamdulillah. Ada nggak ceritanya bocah pesantren tawuran? Ada nggak ceritanya bocah pesantren tawuran? Nggak ada. Nah, tapi sekolah umum tawuran ini. Kenapa? Karena di pesantren bukan hanya akalnya, bukan hanya jasadnya, tapi dididik hatinya, rohnya juga dididik agar sugih iman, rohnya juga dididik agar sugih pahala, ampunan dan derajat. Nah, sekarang letak kemuliaan manusia. Ada nggak ayat Quran atau hadis bahwa kemuliaan manusia itu terletak pada jasadnya? Ada nggak? Paling mulia di antara kalian sing dhuwur dhewe awake. Wonten apa mboten? Hah? Ya mesakno sing cendek-cendek. Paling mulia di antara kalian sing ganteng dhewe, sing ayu dhewe. Wonten apa mboten? Mboten. Mesakno sing aja elek lah. Sing pas-pasan. Sing napa? Sing pas-pasan. Yang paling mulia sing paling bangir dhewe. Wonten apa mboten? Mboten. Mesakno sing aja pesek lah. Napa? Nah? Ndelep. Apa men ndelep? Sing anu lah, sing
minimalis. Apa? Sing oh irungmu ki minimalis. Dudu pesek ini minimalis gitu ya. Ya dah. Tidak satu pun innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat fisik kamu. Jadi yang menentukan tinggi rendahnya derajat di sisi Allah bukan fisik. Yang menentukan kemuliaan bukan fisik. Tapi inna akramakum indallahi atqakum di mana? Di hati. Yang menentukan kemuliaan itu adalah faktor hati. Hati itu adalah bagian komponen dari roh. Jadi faktor rohani, faktor batin, bukan faktor fisik. Coba di barat. Di barat itu ya, wong yang paling sugih itu mesti dihormat. Orang yang paling sugih pasti dihormat. Walaupun dia tukang judi, tukang mabok, tukang lacur, mesti dihormat. Jadi standar penilaian manusia itu standarisasinya dari berapa aset yang ia miliki. Nah itu kalau di barat. Tapi kalau di timur, enggak. Walaupun orangnya rumahnya sederhana, ya dah, orangnya ya gitulah ya. Tapi orangnya soleh, takwa, ahlul ilmi, ahlut takwa, itu dicium tangannya, dihormati kita. Gitu. Walaupun orangnya hidupnya sederhana. Kenapa? Karena di kita ada tuntunan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Karena faktor hati, faktor roh itu yang menentukan kemuliaan manusia. Makanya semua nyun ngapunten nggih, semua syariat ajaran agama itu adalah agar kita mau mengorbankan kepentingan jasad yang akan ditinggal mati untuk ditukar dengan kepentingan rohani yang akan dibawa mati. Contoh, kemarin kita puasa, ya. Puasa itu apa? Meninggalkan makanan dan ini kan minuman. Ini tabarukan nih. Minuman yang enak harus ditinggalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari maghrib. Dari mulai imsak sampai maghrib nggak boleh minum, nggak boleh makan. Itu namanya puasa. Kalau kita meninggalkan ini makanan kepentingan jasad atau kepentingan hati, ini rizkinya nah coba lihat nih. Alhamdulillah. Ini diminum masuk ke roh atau masuk ke perut? Alhamdulillah. Ini rizkinya jasad. Apa kata Tuhan? Kalau kamu mau mengorbankan rizki jasad dari mulai imsak sampai maghrib, oleh Allah diganti dengan ampunan. Napa? Dapat man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Diampuni oleh Allah. Ampunan itu rizkinya jasad atau rizkinya roh? Jadi puasa itu intinya kamu manusia mengorbankan kepentingan jasad, makanan dan minuman untuk mendapatkan ampunan yang merupakan kepentingan rohani. Loh, ya Allah,
Nyuwun ngapura mawon kok harus meninggalkan makanan dan minuman. Apa kaitannya makanan dan minuman dengan ampunan? Pengen diapura wae harus meninggalkan makanan dan apa kaitannya? Ayo. Dalam 1 tahun 11 bulan kita terlalu memanjakan fisik. Perut lapar, luwe. Mau makan gak ada beras, atau ada beras tapi gak ada lauhe, ya dah? Lagi nongkrong di depan rumah, lewat ayam tetangga. Lewat ayam tonggo yang ngarepe omah. Lurak lirik sing duwene gak enek yang pasar, yang peken. Ngada. Ini perang batin. Mumpung sing duwenya gak enek ning omah, apa disembelih wae ayame tangguk mangan. Tangguk lauk mangan. Sego enek tapi laukne gak enek. Ya dah. Tapi ketika aku menyembelih ayam, aku memenuhi kepentingan perut, jasad. Tapi dengan memakan yang hasil colongan, kan nyolong ya? Rohnya dosa apa enggak? Dosa. Rohnya itu berlumuran dosa gara-gara kita memanjakan perut. Nah, kalau sepanjang tahun Anda terlalu memanjakan jasad sehingga roh Anda berlumuran dosa gara-gara perut. Nggih napa nggih? Nah, khusus 1 bulan dalam 1 tahun, kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzi. Hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, korbankan kepentingan perut. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa yang berlumuran di dalam roh Anda. Lawang rohe banyak dosanya gara-gara perut, saiki dosanya harus dibersihkan dengan mengorbankan perut. Nggih napa nggih? Nah itulah puasa. Makanya ketika kutiba alaikumusiyam, ujung-ujungnya la'allakum takun. Karena ketakwaan adalah rohani. Jadi sebenarnya syariat puasa umpamanya itu pesan misi yang paling utama nopo? Hei manusia, yang jadi standarisasi kemuliaan Anda itu bukan fisiknya, bukan jasadnya, tapi rohaninya yang bersih dari dosa dan banyak pahala, hatinya yang penuh dengan iman dan takwa. Itu kemuliaan manusia. Mulane kalian harus berpuasa, mengorbankan kepentingan jasad untuk meraih kepentingan Ya Allah, kenapa kepentingan rohani harus dijunjung tinggi di atas kepentingan jasad? Jawabannya apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kepentingan rohani, ampunan, pahala dan derajat itu bersifat abadi yang akan dibawa mati, yang menentukan kebahagiaan nanti di akhirat, yang bisa menyelamatkan kamu di akhirat. Sementara rizki jasad, jangankan rizkinya, jasadnya aja ketika mati dileboknya yang kuburan bersatu lagi dengan tanah. Apa neh rizki ini ditinggal mati. Hartanya bisa nolong nggak di akhirat? Gak iso. Tapi yang nolong adalah ampunan, pahala dan derajat. Makanya ketika kita puasa itu adalah
mengorbankan yang akan ditinggal mati demi ampunan pahala dan derajat yang akan dibawa mati. Kenapa kepentingan rohani harus ditinggikan, didahulukan dari segala kepentingan jasmani? Karena letak kemuliaan manusia tidak satupun ditentukan oleh jasadnya, tapi ditentukan oleh inna akramakum indallahi atqakum. Nggih napa nggih? Walayu ta'ala yo nggih yo, nggih apa nggih yo nggih yo. Nggih ta. Mulane nyuwun ngapunten. Bapak-bapak, ibu-ibu mengenal enggak bangsa Imam Syafi'i? Sumerep pernah mendengar Imam Syafi'i? Pernah. Maliki, Hambali, pernah dengar nama Imam Ghazali? Pernah dengar nama Sultanul Aulia Abdul Qadir Al-Jailani? Nah, mereka yang sudah wafat ribuan tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, sampai ke kita namanya. Yang kita tahu dari mereka itu hartanya. Ngerti nggak hartanya banyak nggak mereka? Nggak tahu kita. Kita nggak ngerti Imam Syafi'i wong sugih apa enggak, Imam Ghazali sugih atau enggak hartanya kita, dan kita nggak tahu, nggak pernah lihat hartanya kayak apa, dan pasti sudah hilang, sudah dihilang zaman. Anda ngerti uangnya dhuwur atau cendek? Nggak ngerti. Orangnya juga udah dikuburkan. Tapi yang sampai ke kita apa? Ilmunya yang abadi. Benar nggak? Imam Syafi'i ilmunya sampai ke kita? Imam Ghazali ilmunya sampai ke kita? Sampai. Yang sampai ke kita nama harumnya, ketakwaannya, kesolehannya, kemuliaannya, ya dah? Yang sampai ke kita, dan itu yang abadi. Mulane kita sebagai manusia yang memiliki 4 komponen tadi, ada jasadnya, rizkinya apa tadi? Makanan dan minuman, harta, itu ya. Ada akal, rizkinya ilmu. Ada hati, rizkinya iman, takwa, perasaan, ya dah, iman, takwa atau akhlak gitu ya, jujur ya, perasaan, niat sama komando. Roh kita rizkinya pahala, ampunan, derajat, ya dah. Sekarang maaf, kalau bapak perut lapar, tindak teng pundi? Wetenge luweh, tindak teng pundi? Teng warung, teng dapur, nggih. Akale luweh pengen nambah ilmu, tindak teng pundi? Teng warung wonten ilmu? Ya gak no. Yang sekolah, yang madrasah, nggih. Hati ingin nambah iman, tindak teng pundi? Masjid, nggih. Nenda. Roh pengen nambah pahala, ampunan dan derajat, berbuat kebaikan, nggih. Tapi pergi kemana agar semua 4 komponen itu dapat rezeki? Wetenge wareg, akale nambah ilmu, hati ini tambah iman, rohe tambah pahala dan ampunan. Tindak teng pundi? Tindak teng pengajian.
Iki diisi mboten niki di pengajian enek snack mboten? Ada. Di pengajian tambah ilmu mboten? Tambah. Di pengajian tambah takwa mboten? Tambah. Di pengajian tambah pahala ampunan mboten? Alhamdulillah. Nggih napa nggih? Lah iya tenan no. Hah? Sugih tenan lho iki. Alhamdulillah. Sik. Niki banyu napa niki? Jeruk. Niki mlebu roh, mlebu weteng napa mlebu otak? Alhamdulillah. Mulane nggih bapak-bapak ibu-ibu, nek sampean nyambut gawe, ibu-ibu ya, di rumah tangga, nanak nasi, nggih, perut dapat, pahala juga dapat. Seorang istri yang ngurus rumah tangga berbakti ke suaminya, ada pahalanya? Ada ilmunya? Ada. Nambah perasaan cinta? Ada. Wetengnya jadi wareg? Ada. Jadi kenyang, ada. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang keluar dari rumah nyambut damel ke sawah bawa pacul, ya dah. Pakai ilmu? Pakai. Nambah sayang? Sayang. Nambah pahala? Nambah. Pulangnya bawa panen. Alhamdulillah. Empat-empatnya dapat. Iya tak? Jadi itulah kita hidup bukan hanya memenuhi kebutuhan jasad saja, tapi bagaimana kebutuhan akal terpenuhi, kebutuhan hati terpenuhi, kebutuhan roh terpenuhi. Kulo badhe tanglep. Jawab jujur. Nih, tapi jawabnya sendiri-sendiri aja. Nih. Contoh. Nek bapak-bapak ibu-ibu gadah arto 5 juta. Pinten? 5 juta. Saya mau tanya, berapa persen untuk rezeki jasad? Berapa persen untuk rezeki akal? Berapa persen untuk nambah rezeki hati? Dan berapa persen untuk nambah pahala ampunan dan derajat? Ayo jawab. Jawab. Pergi ke pasar, pergi ke mall, lihat baju bagus, piro regane 500, sikat. Kepentingan apa niku? Jasad. Weteng luwe, ya, nyang pekan, nyang mall. Waduh, soto. apa meneh gitu ya makanan. Harga 50.000, ditembak, sikat. Nah, masuk toko emas, lihat gelang emas 10 gram, diberi, sikat. Tapi mana buat nambah ilmu? Ya. Mana buat nambah iman? Ya. Mana buat nambah pahala? Mana buat nambah membersihkan dosa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masuk ke masjid, di masjid juga ada nggak? Kotak amal. Itu kalau kita memasukkan uang itu yang dapat rezeki itu perut atau roh? Itu apa? Pahala. Yang dimasukkan ke kotak amal itu piro?
2000. Untuk kepentingan perut aja 50.000 ditembak kok. Masa kepentingan ampunan pahala dan derajat nek 2000? Hah? Nah itulah. Kadang-kadang kita tidak jujur dengan diri sendiri. Bu, dalam, Pak, walah dalam. Ketika Anda menolong orang lain, sebenarnya Anda sedang menolong diri sendiri. Nggih napa nggih? Sambil contoh. Apa ya contohnya? Ya wes iki sing cedak iki ya. Alhamdulillah, aku punya makanan 2, anggapannya makanan, oke? Sing siji tak ombe, tak pangan dewe. Yang satu lagi saya kasihkan ke orang lain, oke? Apa bedanya? Yang saya makan sendiri asal satu jadi habis. Benar? Nggih napa nggih? Asal satu jadi habis. Yang saya berikan ke orang lain, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a, asal satu jadi 700. Nggih? Yang saya minum, saya nikmati hanya 2-3 menit. Benar? Besok keluar nikmat. Tapi yang saya berikan ke orang lain, itu saya akan menikmati kekal abadi nanti di akhirat. Nggih? Yang saya minum, ya dah, besok metu keluar, itu jadi milik siapa? Milik ikan, lele, ya, milik Leo lah, ya. Tapi yang aku berikan kepada orang lain tadi, itu pahala yang 700 kali lipat untuk yang ditolong atau untuk yang memberi. Loh, tiba-tiba yang diberikan ke orang lain itu jadi milik kita yang sebenarnya, yang dimakan malah jadi milik liane. Bener apa ora? Loh, jadi piye toh? Hah? Yang diberikan ke orang lain malah jadi milik kita yang akan dinikmati kekal abadi, yang dilipat gandakan 700. Yang diberikan ke orang lain malah jadi milik kita. Abadi lagi. Tapi sing dipangan dewe malah jadi milik liane, dinikmati mek 5 menit. Iya ta? Nggih napa nggih? Jadi yang milik kita yang sing dipangan dewe apa yang dikasihkan ke orang? Iya mulane. Ning ngerti ngono mosok 2000. Hah? Pernah nggak ngelebokne yang kotak amal 1.000 seumur hidup aja? Hah? Tenan. Alhamdulillah. Jadi ternyata ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita menolong diri sendiri. Yang dikasihkan ke orang lain itu jadi milik kita yang sebenarnya. Yang dipek dewe malah jadi milik orang lain. Niki ngerti napa mboten sih? Hah? Nek gak ngerti ya wis aku tak liren ae. Nggih, syukurlah. Alhamdulillah. Woi, niki pun can hampir jam 12.
Pun ngantuk? Lah aku wis ngantuk. Hah? Jadi kesimpulannya kita sebagai manusia yang terdiri dari 4 komponen, 4-empatnya harus mendapatkan porsi yang seimbang. Iki mau wetenge aja ning jejeli. Wetenge dijejeli, ya bendino. Tapi otake enggak tahu dijejeli. Atine enggak tahu dijejeli, pahalane malah kuru. Harus seimbang. Ya, mana yang abadi, mana yang akan ditinggal mati, mana yang akan membawa nikmat abadi, yang akan menolong kita selamanya, mana yang akan ditinggal mati. Ya, itu ya. Semoga walaupun pendek, semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu taala an kulli sahabati rasul ajmain. Amin. Ya Allah, muga-muga kita sedaya saged nambih rizki awak niki, nggih rizki akal, nggih ilmu, rizki hati, iman, takwa, kejujuran, nggih, terus rizki roh, nggih, pahala, ampunan dan derajat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula nggih nyuwun sami-sami nyuwun kebaikan, dan segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dijauhkan dari segala kejahatan, kula nggih nyuwun dijauhkan dari segala kejahatan. Mama qadaita lana min qadain faj'al akibatahu rusda. Wa sallallahu ala khairi khalqihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nggih, ngeten mawon akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para rawuh, para jamaah sedaya ingkang tansah minulya, ingkang tansah kula hormati, makaten kala wau pengaosan kang pun rusiti panjenenganipun Al Mukarram Rama Kiai Haji Dr. Tantau Jauhari Musadat MA sampun paripurna. Mboten panjenenganipun katuraken gongging panuwun jazakumullah khairan katsira. Hadirin para rawuh sedaya ingkang tansah minulya, ingkang tansah kula hormati. Hati cara ingkang terakhir nunjih panutup saderengipun katutup kala ingkang minangka qasimul awqat prakarta minangka pembagi pangandali waro wonten kahati cara khal masyayikh dan khal khatmil Quran Pondok Pesantren An-Najah Gondang wonten kala taun dalu punika kata lepat nyuwun gonging pangapura kunduripun dherekaken sugeng kundur mugi-mugi pinanggih sae selamat wilujeng atus mugi dalam pipun piyambak. Akhirul kalam, monggo pepanggihan penguasaan wonten kala taun dalu punika sami kala telah panjenengan tutup sarengan kadhemos hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kula ingkang dherekaken dadi cara awal ngantos dumugi akhir kata lepat nyuwun gonging pangapunten, kupat jenering kelapa kata lepat nyuwun gonging pangapura, kupat campur santen kata lepat nyuwun gonging pangapunten. Akhirul kalam ilahi billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afa minkum katsir. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Banser. Terima kasih pula kami sampaikan kepada rekan-rekan muslimat fatayat, rekan-rekan pakar Nusa, rekan-rekan IPNU yang telah
sudi membantu terselenggaranya pengajian pada malam hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Bisa bis. Bis. ولا بنسلمنا بنتكلم ولا بنسلم من كل يوم بلدي بالحب وانا ميال من كم سنة وانا ميال ميال وحبك وانا مشكور البال من كم سنة وانا ميال ميال وحبك وانا مشكور البال بنتكلم ولا بنسلمنا بنتكلم ولا بنسلم من كل يوم بلدي بالحب وانا ميال ولا بنسلم من كل يوم بلدي بالحب وانا ميال من كم سنة وانا ميال ميال وحبك وانا مشكور البال من كم سنة وانا ميال ميال وحبك وانا مشكور البال بنتكلم ولا بنسلمنا بنتكلم ولا بنسلم من كل يوم بلدي بالحب وانا ميال 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 ميال
رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل على محمد